Selamat sore Sobat Sindo, ketemu lagi di The Comment. Kita akan kembali komentar-komentar mengenai berita yang lagi hangat dan lagi banyak dibicarakan. Ini yang kita akan bicarakan. Oh ya, saya nggak sendiri ya, saya sama Pak Sunu, redaktur dari Sindo News. Kita akan membicarakan mengenai kembali Presiden menggunakan hak untuk merehabilitasi. Dan yang sekarang yang mendapatkan hak rehabilitasi adalah ex-direktur utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 direktur lainnya, ya Pak Sunu ya. Ini menarik bahwa Presiden kembali menggunakan hak untuk merehabilitasi. Setelah sebelumnya ada guru yang dari Luwu ya Pak ya, untuk direhabilitasi, dipulihkan nama baiknya. Nah sekarang kasus korupsi ASDP yang kemarin kan vonisnya 4,5 tahun ya Pak ya, 4,5 tahun karena terbukti memperkaya orang lain. Meskipun tidak ada aliran dana ke ke mereka ya, ke 3 orang terdakwa itu. Ini komentar Pak Sunu seperti apa? Menurut saya ini Presiden mungkin menangkap desakan dari masyarakat ya, dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa menyesalkan dengan vonis terhadap Ira Puspadewi ini. Memang ini sidang Bu Ira kemarin itu memang banyak pendapat masuk ya, dan juga yang dibacakan di vonisnya, di sidang vonis kemarin juga ada amicus curiae. Amicus curiae dulu yang pendapat dari masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bersalah. Terus kemudian di vonis juga ada dissenting opinion dari hakim ketua ya. Ya, itu jadi dari perjalanan kasus yang dari awal sejak dia ditetapkan jadi tersangka kemudian dituntut segala macam itu banyak yang mempertanyakan kenapa Bu Ira ini ditersangkakan kemudian divonis gitu. Dan itu disuarakan oleh berbagai kalangan termasuk juga akademisi juga tokoh-tokoh masyarakat ya. Termasuk Renal Kasali juga. Renal Kasali itu. Renal Kasali juga sempat berkomentar juga soal itu. Ya, terus akhirnya desakan itu aspirasi itu diterima DPR dan disampaikan ke Presiden, dan akhirnya Presiden memutuskan rehabilitasi. Tapi yang satu poin yang bagus di sini bahwa Presiden menangkap bahwa rasa keadilan itu perlu ditegakkan gitu. Rasa keadilan ya? Rasa keadilan masyarakat. Ya, tapi kan kalau dari sisi orang awam nih Pak Suno, ini kan kasus korupsi ya Pak. Nah kemarin waktu kita ingat ya, belum lama kan juga masih di tahun ini mengenai abolisi dari Tom Lembong. Terus yang ke Hasto juga, kasus korupsi yang diampuni juga, amnesti ya. Kalau yang rehabilitasi kemarin kan, yang guru kan beda kasus, meskipun itu mirip-mirip juga karena pungutan kan. Nah terus ini rehabilitasi lagi. Kalau orang awam menilainya ini sepertinya membela korupsi gitu. Seperti itu nggak sih Pak? Bisa untuk kasus ini ya? Ada 2 pihak ya. Satu kalau dari sisi KPK menyatakan bahwa ini Mbak Ira dan kawan-kawan ini korupsi karena melakukan pembelian perusahaan jembatan Nusantara itu. Pembelian yang akuisisinya katanya tidak beres ya? Tidak beres, terus membeli kapal bekas, umurnya udah di atas yang ada yang 60 tahun. Kisaran harganya juga tidak sesuai. Disebut terlalu mahal. Terlalu mahal. Tapi di pihak lain ada yang menyatakan bahwa sebenarnya itu wajar dalam akuisisi di kapal itu ya, di bisnis perkapalan, apalagi kala itu Dirut ini diminta untuk melakukan gebrakan dan menjembatani kapal-kapal ke daerah-daerah yang pelosok. Itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan kalau misalnya memesan kapal baru dengan izin yang lama, proses yang lama kan nggak mungkin. Nah, akhirnya mereka melakukan
akuisisi perusahaan jembatan Nusantara itu. Dan soal harga juga itu kan termasuk perizinan segala macam, dan itu debatable sama KPK kan kemarin itu. Hingga akhirnya ada satu sisi yang ada pihak lain yang menyatakan sebenarnya itu hal biasa dalam bisnis dan tidak merugikan, tidak mengambil Bu Ira dan segala, dan ini teman-teman tidak mengambil keuntungan kan sebenarnya. Yang ditonjolkan memang 3 orang ini tidak mengambil keuntungan. Tapi KPK menggarisbawahi bahwa mereka menguntungkan pihak lain, kan gitu kan pasalnya kan yang dipakai. Dan tadi juru bicara KPK menyatakan bahwa meskipun 3 orang ini sudah direhabilitasi, tapi untuk bosnya jembatan Nusantara tetap jalan proses hukumnya karena dianggap korupsi gitu, Mas. Yang dari jembatan Nusantara. Ya, bosnya. Jadi yang 3 dari ASDP ini rehabilitasi. Ya. Tapi kan ini ya, apa namanya? Ada opini beberapa pihak juga, ya terlepas dari ini politis atau enggak ya Pak, dianggapnya yaitu tadi ini pembelaan presiden terlalu dalam tanda kutip campur tangan nih untuk urusan hukum. Nah itu sebenarnya sejauh mana Pak presiden bisa menggunakan hak itu untuk menggunakan hak rehabilitasi itu untuk sebuah kasus? Apakah itu ada, ya itu tadi, apakah ada pertimbangan dari DPR juga? Apakah itu tentunya ini kan udah hak prerogatif presiden ya. Jadi dia bisa makanya kapanpun sesuai dengan yang pertimbangan yang masuk dan keputusan yang akan dijalankan. Tentunya putusan ini juga nggak serta-merta asal dipakai ya. Nggak semua orang juga bisa dikasih rehabilitasi ini. Artinya ini sudah keputusan matang gitu ya? Dan menurut saya itu keputusan matang dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ini seperti yang diomongin Pak Dasko ya. Kita punya potongannya dulu nih Pak. Ya, silakan. Kita lihat dulu. Teman-teman bisa minta tolong diputar ya dari pidato Pak Dasko kemarin ya. Menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Ya, ternyata DPR sudah mempelajari itu dari bulan Juli ya Pak Suni ya? Iya, jauh sebelum putusan. Jauh sebelum putusan. Artinya berarti sebenarnya mereka juga memperhatikan tahapan kasus ini ya Pak? Iya. Apa komentar Pak Suni Pak? Memang keputusan ini terobosan menurut saya, terobosan buat rasa keadilan masyarakat. Selama ini terobosan untuk rasa keadilan. Iya, rasa keadilan. Karena apa tuh? Selama ini banyak kasus juga orang yang nggak bersalah juga akhirnya terjerat hukum dan divonis gitu ya. Dan dia nggak bisa apa-apa. Dan Pak Prabowo telah melakukan sesuatu yang kewenangannya, punya hak prerogatif dipakai, dan setelah mendapat saran dari Sarasi dan kajian matang diputus bahwa ini memang bisa direhabilitasi gitu loh. Jadi memang ada juga yang mensoroti bahwa ini akan melakukan, ini kan belum putusan inkrah, belum, masih ada memang PK. belum ya, ya benar. Kenapa di tengah jalan masih di putusan tingkat pertama
sudah langsung direhabilitasi, udah langsung masuk hanya di situ. Nah, cuma pertanyaan lagi, siapa yang mau kalau sampai MK berapa tahun misalnya ya? Ya. PK berapa tahun, udah terlanjur ditahan segala macam, baru direhabilitasi. Kan nggak ada yang mau juga. Memang benar ya, ada istilah kan, lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada harus menahan orang yang tidak bersalah. Iya. Kebalik nggak sih, Pak? Kebalik ya? Benar kan ya? Daripada menahan orang yang tidak bersalah, lebih baik melepaskan orang yang bersalah. Kan ada kata-kata seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk kasus ini seperti apa? Kalau kasus ini menurut saya menyoroti bahwa dukungan dan masukan dari masyarakat itu begitu kencang ya dari tokoh masyarakat tentang Bu Ira, dan saya baca dari berbagai ini saat dipimpin Ira Puspadewi itu BUMN, ASDP itu labanya naik malah justru. Oh ya. Justru labanya naik, cukup banyak. Terus karena dia harus jembatan-jembatan untuk pulau-pulau terluar, karena dia akhirnya akuisisi itu kan. Dan mungkin dalam bisnis itu biasa ya kalau swasta ya. Cuma karena ini di pemerintahan, BUMN ya, beda aturannya. Beda aturannya.